kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah, di sini saya akan berdiskusi dengan Sia terkait program yang akan saya laksanakan di sekolah terkait dengan mulai dari guru penggerak Bapak. Jadi di sini saya itu mempunyai program ekstrakurikuler yang namanya adalah akronimnya SIMATA. SIMATA itu adalah Sinema Dita Majalah Digital. Jadi nanti itu dengan tujuan khususnya itu untuk mengetahui kreativitas murid dalam program ekstrakurikuler SIMATA, Sinema Dita Majalah Digital. Untuk sebagai gambaran siapa untuk majalah digital ini, saya akan menggunakan aplikasi Book Creator. Book Creator itu kebetulan saya waktu itu pernah mendapatkan pelatihan waktu di Jakarta yang dari PMKTK Bahasa pada tahun 2021 tentang penggunaan Book Creator. Jadi nanti saya akan jelaskan kepada anak-anak untuk pembuatan majalah digital. Bagaimana menurut siapa? Apakah ada pendapat, saran, atau bagaimana untuk program yang akan saya jalankan? Baik Bu Indri, saya berterima kasih sudah diajak berdiskusi pada hari ini. Dan prinsipnya sekolah itu ketika melakukan pengembangan pendidikan, keterampilan, etika, moral anak-anak, sekolah harus berada mendampingi semua bapak dan ibu guru yang memiliki program-program yang inovatif seperti ini. Jadi saya sangat sepakat Bu membuat SIMATA ini karena kekinian para siswa itu lebih cenderung membaca di gadgetnya mereka. Nah, kalau kita suruhkan mereka dengan buku-buku manual, biasanya mereka pada yang era-era saat ini, siswa kita era saat ini, malas mereka membacanya. Walaupun sebenarnya konten yang ada di dalam buku itu sangat baik dan menarik. Tetapi itulah kebiasaan atau era anak-anak atau siswa kita pada saat ini. Kemudian yang berkaitan dengan program Ibu, sekolah akan memberikan dukungan sepenuhnya, termasuk mungkin dibutuhkan personal yang melakukan ruangan atau tempat, bukan lagi dana untuk memperkuat kegiatan yang dilakukan untuk memberi informasi terbaik kepada stakeholders dari SMA N 1 Paliwang ini. Kami sangat bangga, sangat bahagia sekali sehingga apa yang terjadi di dalam sekolah memberi kompetensi kepada siswa dari kompetensi yang sudah disiapkan oleh sekolah, kompetensi
misalnya sosialnya, kemudian kompetensi berkaitan dengan skillnya, kemudian berkaitan dengan Amerik, berkaitan dengan lain-lain, termasuk olahraga, kesenian dan lain-lain itu, insya Allah lewat majalah digital ini masyarakat akan lebih banyak. Itu juga yang menjadi latar belakang kenapa saya memilih si mata ini, karena memang lihat dari kebanyakan siswa literasi untuk buku yang betul-betul dipegang itu memang kurang menarik ya Pak. Mungkin karena sekarang kan kalau pendidikan itu kan harus sesuai dengan zamannya. Di generasi Z ini zamannya gadget, apa-apa gadget. Mungkin kalau kita buatnya dalam bentuk digital, mungkin mereka akan lebih suka untuk membukanya, untuk tahu juga. Jadi ada simbiosis mutualisme juga nanti untuk sekolah, jadi sekolah program-program kegiatan sekolah yang ada di sekolah ini bisa kita sosialisasikan kepada rekan-rekan yang ada di dunia maya. Jadi sebenarnya tidak hanya beruang lingkup di KSD saja, karena kalau sudah menyentuh area media sosial itu bisa sampai mana-mana Ya, lah. bisa sampai dunia bahkan. Ya, yang jadi ini, oh ternyata anak ini kan basicnya siswa yang akan Ya, benar, jadi yang saya aktif. hanya sebagai fasilitatornya saja. Berarti siswa SMA 1 Kalimantan ini Iya. pintar. Jadi memang begitu, Bung. Jadi fungsi daripada pendidik atau guru, ya. Jadi sebenarnya kita itu dengan kompetensi yang kita punya mengarahkan siswa untuk mampu mereka belajar sepanjang hayat. Dalam artian di dalam binaan dan bimbingan kita pastikan bahwa anak-anak itu belajar, bukan mengajari mereka, tetapi memfasilitasi mereka untuk belajar. Nah, kegiatan-kegiatan kreatif inovatif seperti ini yang akan membuka mereka semakin berpikir, kemudian mengasah keterampilannya untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu dalam bentuk karya. Nah, ini sesungguhnya pembelajaran yang sesungguhnya, karena pembelajaran itu dimulai dengan motivasi yang ada dari dalam dirinya, memahami teori-teorinya, dan ujungnya mereka mampu mempraktekkan dan menghasilkan sesuatu. Nah, ketika mereka sudah menghasilkan sesuatu, maka bagi dirinya apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, kita yakini bahwa mereka sudah mastery, berarti menguasai ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oh iya, teorinya gini loh, tetapi kadang-kadang kalau nggak dipraktikkan, apa hasilnya nanti di dalam kehidupan? Teorinya begini, praktiknya seperti ini, hasil yang kita dapatkan seperti ini. Nanti teorinya kalau misalnya si mata itu ya banyak berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah, bagaimana cara mengambil gambar, membuat video atau mengambil gambar dengan kamera, kemudian menyusunnya di dalam satu format majalah, kemudian menjadi satu majalah yang bisa dibuka, tetapi tidak mengajarnya, akan dibuka dengan cara mereka belajar saat ini. Ya, Bu. Ya betul Pak. Terima kasih sekali untuk dukungan Bapak Kepala Sekolah, dan juga nanti tetap akan bekerja sama dengan teman-teman di media sekolah, karena kan berarti media itu udah banyak foto-fotonya, jadi bisa bekerja sama dengan media. Oh iya, tim media itu memang untuk SMA N1 Taliwang, Sinema Dita itu kita sudah latih mereka kurang lebih kemarin itu ada 6 bulan. Jadi mereka sudah mampu mengambil gambar-gambar dengan baik, mengambil video dengan baik, melakukan tata letak atau layout, melakukan editing dan sebagainya. Insyaallah Ibu akan terbantu dengan anak-anak kita nanti pada saat melakukan kegiatan. Kita berharap bersama, mudah-mudahan ini akan menjadi program yang tidak akan pernah putus, yang saya sudah Ibu gagas dari awal ini terus berkelanjutan sampai SMA 1 ini ya, sampai nanti wajahnya menjadi berbeda dengan kegiatan-kegiatan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah untuk waktu yang sudah diberikan saya untuk sharing. Banyak sekali dapat pencerahan dan masukan juga.
Nah, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya ini terkait dengan program yang akan saya laksanakan ini, Pak Lutfi. Jadi saya dan SIA sebagai rekan sejauh itu akan mencari contoh-contoh praktik baik tentang pemanfaatan literasi majalah digital. Apakah menurut SIA kalau kita membuat majalah digital itu cukup menarik nggak menurut SIA untuk kita terapkan di sekolah kita ini? Ya, sangat menarik sekali menurut saya karena memang sudah eranya ya sekarang, semua serba digital. Ya, seperti itu. Iya, jadi memang konsepnya latar belakangnya itu ya memang karena minimnya literasi siswa ya, terbukti misalnya kalau mengunjungi perpus yang meminjam buku itu kan sebenarnya orangnya yang itu aja lagi, yang itu aja lagi. Padahal di perpus itu bukunya, Masya Allah, itu bagus-bagus banget gitu kan. Tapi ya itu karena siswa itu mungkin banyak yang malas memegang buku ya. Jadi karena mereka Gen Z itu ide lagi gila-gilanya digital, dengan gadget aja. Jadi mungkin dengan menggunakan majalah digital ini mereka akan merasa tertarik untuk ini. Jadi nih Pak Lutfi, saya udah mencari beberapa referensi nih, ada di misalnya di SMA 1 Kendal, ada juga di SMA mana di Jawa Timur ya, di Malang itu mereka sudah menggunakan majalah digital. Jadi konsepnya majalah digital itu diposting di media sosial sekolahnya. Nah, jadi gimana menurut SIA kalau untuk di sekolah kita untuk publikasinya seperti apa ya bagusnya ya? Ya, sangat bagus sekali idenya. Jadi kalau di upload ke media sosial, misal ya memang kecenderungan Gen Z sekarang kan memang semuanya serba malas untuk membaca buku, tapi selalu update tentang informasi-informasi yang ada di media sosial seperti itu. Artinya memang itulah salah satu media atau sarana yang sangat tepat menurut saya kalau majalah-majalah digital diarahkan menggunakan media sosial. Iya. Nah, ini saya juga perlu dukungan nih dari tim Perpus, ada juga dari tim media, tim Perpus untuk mendukung kegiatan program berjalan lancar program dari Simata yang masih merintis ini, Pak Lutfi. Pak Lutfi, bagaimana dukungannya sama saya? Siap membantu Pak Lutfi ya? Sangat siap. Sangat siap, berarti tim perpustakaan sudah siap untuk membantu saya untuk mengembangkan program ini. Karena memang untuk planningnya, rencananya itu dalam 1 bulan 1 kali itu penerbitan majalahnya. Jadi biar nggak ngejar banyak-banyak tapi mati di akhirnya. Jadi maunya 11 kali kita tetap continue gitu. Jadi setiap dalam satu tahun itu ada 12 kali berarti. Tapi karena kita 12 majalah gitu. Maunya continue, tetap kita sebagai ajang promosi juga untuk orang-orang. Kan kalau sudah di media sosial ya nggak doang lingkupnya satu KSB saja atau gitu kan nggak, tapi kan bisa dilihat sama orang-orang lainnya. Nanti Pak Lutfi kalau saya butuh bantuan dan lain-lainnya mohon difasilitasi Pak Lutfi ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya punya pertanyaan ini untuk semuanya. Apakah kalian suka membaca? Suka. Betul. Suka membaca atau suka apa ini? Baca. Suka membaca? Suka. Berapa kali membaca dalam sebulan? 3 kali. 3 kali dalam 1 bulan. Itu membaca memorin ya? Oke. Kalau yang lain suka membaca buku semuanya? Tidak terlalu. Tidak terlalu suka membaca buku. Ya. Kira-kira kalau tidak suka membaca buku, kalian itu akan lebih suka bagaimana kegiatan untuk praktik literasi yang menarik menurut kalian selain satu membaca buku di perpustakaan, minjam buku ataupun membaca koran dan lain-lainnya? Apa literasi yang menarik selain membaca buku?
Praktek lapangan. Gimana? Praktek lapangan. Praktek lapangan. Yang lainnya apa lagi? Baca. Dengan membuat digital, buat covernya lebih menarik, juga bisa Dibawa kemana-mana. bisa dapat mudah dibawa kemana-mana. Oke, berarti yang gampang ya, yang simpel, yang bisa mudah dibawa kemana-mana, nggak seperti buku yang harus besar, misalnya bukunya dibawa kemana-mana, berarti literasi digital ya. Jadi digital lebih mudah, lebih banyak gambar, lebih menarik seperti itu. Ada lagi yang lain? Video mungkin ada? Sama pendapat semacam. Cara mendapat berarti Lebih literasi suka digital gimana? Lebih suka baca buku daripada baca buku pelajaran. Oke, lebih suka baca buku Fiksi. berarti non pelajaran ya, buku Iya. fiksi daripada buku pelajaran. Oke, kita tampung dulu kegiatan praktek literasinya. Terima kasih semuanya. Oke, jadi siswa-siswa sekalian, saya mempunyai sebuah program yang namanya ini adalah SIMATA. SIMATA ini adalah akronim dari Smandita Majalah Digital. Apa sih Smandita Majalah Digital? Smandita Majalah Digital itu adalah sebuah majalah seperti pada umumnya majalah yang akan kita buat melalui aplikasi di Creator. Kemudian akan kita publikasikan di media sosial sekolah. Bisa juga pakai media sosial kalian. Nanti kalian semuanya akan bekerja sama dalam sebuah tim. Ada tim editornya, ada tim pencari beritanya, ada tim desainnya. Nanti ini mewujudkan sebuah proyek tentang kepemimpinan murid. Jadi nanti saya perannya di sini hanya sebagai fasilitator saja yang memfasilitasi kalian. Kemudian kalian punya hak untuk memilih layout, memilih tema, kemudian menyusun berita, menyusun gambar-gambar semenarik mungkin menurut kalian. Jadi nanti kalian tetap akan berdiskusi dengan saya hanya untuk misalnya temanya yang kita ambil minggu ini adalah tentang Ramadan. Yang bulan ini tentang Ramadan, berarti kan tidak ada unsur-unsur pornografi atau unsur-unsur kekerasan. Itu yang menjadi tetap harus berdiskusi dengan fasilitator sebagai sebuah temanya itu tidak melenceng dari tema yang seharusnya. Apakah ada di antara kalian yang tertarik ingin mengikuti kegiatan program ekstrakurikuler SIMATA ini? Yang tertarik boleh angkat tangan. Oke, ada 5 orang ya, ada Rehan, ada Ocak, ada Kaledi, ada Akila, dan ada Kak Ita. Jadi nanti kita akan berkumpul lagi untuk pembuatan apa berbagi tugas apa saja dan programnya secara lebih detail ya. Oke, besok saya tunggu ya. Makasih.